Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdiani dalam mata pelajaran IPA di kelas 5 dengan materi gangguan pada sistem pernapasan. Faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia diantaranya adalah 1. Lingkungan, 2. Penyakit, dan 3 adalah kebiasaan hidup. Ini merupakan salah satu contoh gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan yang kotor akan mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup. Oksigen yang kita hirup, dia akan tercemar kalau di lingkungan sekitarnya itu kotor. Seperti apa sih yang termasuk pada lingkungan kotor? Kita bisa lihat di tampilan foto ini. Ini air lingkungan sekitar di airnya itu sudah tidak bersih lagi, banyak sekali sampah yang mengalir di sekitaran sungai. Nah, ini akan mengakibatkan atau akan terganggunya saluran pernafasan kita. Ada lagi yang namanya udara. Asap udara juga bisa mempengaruhi terhadap kualitas oksigen yang kita hirup. Sampah dan polusi udara sangat hitam sekali. Terus lingkungan sekitar juga yang tidak bersih itu juga akan mengurangi kualitas oksigen yang kita hirup. Yang kedua adalah penyakit. Penyakit apa saja sih yang bisa menyebabkan pernafasan kita terganggu? Yang pertama adalah ada influenza atau flu. Mungkin sering kita terkena flu yang dimana akan kesulitan sekali dalam bernapas. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Jadi, apabila ada teman kita atau orang yang di sekeliling kita sedang terkena flu atau influenza, jangan sekali kita satu wadah khususnya tempat minum dengan orang yang terkena penyakit atau yang sedang sakit flu ini. Nah, gejala dari influenza ini adalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, otot nyeri, dan mudah lelah. Untuk mengatasi gejala ini, hanya dengan istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, ini adalah contoh ketika seorang yang sudah terkena flu dan dia menyebarkan virusnya. Contohnya mungkin pada saat ini kita harus hati-hati dalam berinteraksi dengan orang-orang. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Yang kedua adalah bronkitis. Di sini ada foto di mana paru-paru itu yang atas adalah trakea atau saluran pernafasan yang normal atau yang sehat. Nah, yang bawah adalah ada penyempitan atau bronkitis. Apa sih itu bronkitis? Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan peradangan pada trakea atau bronkus. Jadi peradangan pada saluran pernapasan ada penyumbatan di dalamnya. Nah, gejalanya adalah napas berbunyi, bentuk disertai lendir, berwarna kuning atau keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan,
sesak napas, hidung beringus dan tersumbat. Sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan dan penyebabnya adalah penyebabnya adalah dari iritasi seperti dari pengiritasian seperti kabut asap, asap rokok, produk rumah tangga, butiran debu atau serat-serat kain, amonia, asam kuat, dan klorin. Rokok juga bisa merupakan penyebab utama dari bronkitis kronis. Tapi tidak hanya yang perokok, tapi perokok pasif juga yang hanya menghirup udaranya saja itu bisa terjangkit penyakit bronkitis. Untuk mengatasinya adalah rajin dan sesama mencuci tangan. Kenakan juga masker hidung mulut yang memandai jika Anda bekerja di tempat yang banyak menghamburkan bahan iritasi seperti serat kain ataupun asap. Kemudian, memberikan obat antibiotik. Setelah itu, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih. Yang ketiga adalah penyakit asma. Penyakit asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan atau penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Gejalanya adalah, selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Nah, mengi ini bisa terlihat ketika dia bernapas itu ada suara, ada bunyinya. Nah, akan terdengar jelas sekali ketika malam hari. Asma ini juga bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Nah, ini merupakan contoh penyakit asma di mana ada yang awalnya di saluran pernapasannya itu dia terbuka lebar karena ada virus atau bakteri asma, dia pernapasannya itu ini akan menyempit sekali. Nah, penyebabnya adalah asma disebabkan oleh alergi tubuh terhadap beberapa hal. Jadi, asma ini orang bisa terkena asma atau penyakit disebabkan dia alergi terhadap beberapa hal. Bisa itu dari makanan, bisa dari asap rokok, debu, bulu binatang, terus aktivitas fisik, udara yang dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat makanan. Mungkin di antara kita sudah ada yang mempunyai alergi, contohnya alergi makanan. Apabila misalkan itu didiamkan saja, itu bisa menjadi atau bisa berujung ke dia memiliki asma. Untuk mengatasinya adalah, dalam pengobatan asma ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh kembali. Oleh karena itu, penting untuk menjalani pengobatan dengan dokter, sehingga dapat diberi obat untuk mengatasi asma. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat memicu asma kambuh. Biasanya, dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Jadi, yang sudah mempunyai penyakit asma, itu sebisa mungkin untuk menghindari pemicu dari asmanya sendiri. Misalkan sudah tahu bahwa dengan udara dingin dia bisa asmanya kambuh. Kalau nggak ini misalkan dengan mengkonsumsi makanan tertentu atau misalkan dengan menghirup asap debu dia langsung mencetus asma. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Nah, yang keempat adalah faringitis. Nah, faringitis di sini kita bisa lihat ini adalah mulut kita, di mana yang ini adalah normal, atau faringitis itu adalah infeksi tenggorokan atau peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga radang tenggorokan yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan, atau tenggorokan terasa kering. Nah, ini adalah contoh mulut di mana yang sebelah sini ini adalah
mulut kita yang sehat atau faring yang tidak terkena infeksi. Sedangkan yang di sebelah sini ini adalah faring atau tenggorokan yang mengalami infeksi. Nah, disinilah kita tidak akan merasakan rasa nyeri, gatal, dan sulit untuk menelan. Bisa dikatakan panas dalam ya. Penyebabnya apa sih faring ini? Nah, faring umumnya disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan faring adalah influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr, walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi bakteri golongan Streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Selain itu juga udara yang dingin, konsumsi alkohol yang berlebihan, ini juga akan menyebabkan faringitis. Dan akan turunnya daya tahan tubuh dan mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi. Mengatasinya bagaimana sih penyakit faringitis ini? Pertama, gunakan masker untuk menutupi mulut dan hidung saat sedang berkendaraan atau berada di lingkungan yang tercemar atau banyak paparan asapnya. Terus istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Dan jaga lingkungan tempat tinggal agar terbebas dari asap rokok. Yang kelima adalah tuberkulosis atau biasa yang sering kita dengar adalah TBC. Nah, TBC ini juga dikenal dengan TB, adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, kurang lebih 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Nah, untuk TBC ini tidak hanya TBC paru-paru, tapi juga ada yang disebut dengan TBC usus maupun TBC tulang. Jadi kita harus hati-hati dengan yang apabila di lingkungan kita ada anggota keluarga ataupun teman ataupun tetangga kita yang terkena TBC. Karena penyakit ini bisa menular. Nah, ini merupakan salah satu contoh orang yang terkena TBC. Nah, dia berinteraksi dengan teman yang sehat dan akhirnya dia yang sehatnya ini juga terpapar. Dia menghirup virus atau bakteri dari tuberkulosis ini, kuman dari TB ini. Nah, ini adalah contoh di mana seseorang yang sudah terkena penyakit TB. Lihat, ini ada bintik-bintik hitam, ini merupakan kuman dari TB itu sendiri. Nah, ini sudah mulai ada peradangan. Nah, gejala dari TB ini sendiri adalah demam, lemas, berat badan turun dengan sangat cepat, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan kalau ketika malam itu suka berkeringat. Untuk pengobatan, TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak, foto ronsen dada, tes darah, atau tes kulit. Nah, apabila yang paling murah itu yaitu nih, tes kulit. Nah, ini orang yang terkena TB itu bisa dilihat dari sini, dari tes mantuk. Sebelum misalkan belum foto ronsen atau pemeriksaan yang lain. Bisa terlihat dari sini. TBC dapat dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimalnya 6 bulan. Nah, untuk yang memiliki atau yang punya riwayat TBC ini, dia pengobatannya itu harus rutin. Dan 1 hari itu tidak boleh lepas. Apabila dia 1 hari tidak mengkonsumsi obatnya, maka dia akan mengulang lagi ke awal. Dan jangka waktunya pun tidak sebentar, yaitu minimal paling sebentar itu 6 bulan. Apabila dalam 6 bulan ini, si pasien masih ada pleknya, atau ada bercak-bercak hitam di paru-parunya, dia maka akan dilanjutkan ke pengobatan selanjutnya. Akan ada penambahan waktu dalam pengobatannya. Untuk pencegahan TBC atau tuberkulosis, yaitu
TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Setelah itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengenakan masker saat berada di tempat yang ramai, menutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Nah, inilah cara pencegahannya yang TBC. Hampir sama dengan sekarang ya, cara pencegahan penyakit COVID. Kita sebisa mungkin menggunakan masker di tempat yang ramai, jangan lupa cuci tangan, dan tutup mulut ketika bersin, batuk, ataupun tertawa. Yang keenam adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumor pada bronkus atau kondisi ketika sel ganas atau sel kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok. Tapi yang tidak merokok pun bisa terkena penyakit kanker, yaitu disebutnya perokok pasif. Dengan dia sering menghirup asap rokok, dia juga bisa mengalami kanker paru-paru. Nah, ini adalah contoh orang yang selalu merokok, zat-zatnya itu langsung terserap oleh paru-paru atau masuk dalam paru-paru. Nah, ini kita bisa membandingkan antara paru-paru yang sehat dan paru-paru yang kurang sehat atau paru-paru yang sudah terkena kankernya. Lihat, paru-paru yang sehat itu dia bersih ya, warnanya juga merah muda. Nah, ini yang paru-paru yang sudah terkena kanker itu dia akan hitam ya, menyusut kering gitu. Untuk gejalanya adalah pertama batuk kronis, batuk yang cukup lama, batuk berdarah, penurunan berat badan yang sangat drastis, nyeri dada dan tulang, sesak napas. Nah, untuk pengobatannya, penanganan utama pada kanker paru-paru stadium awal itu melalui operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi atau kemoterapi. Kalau penyakit kanker ini bisa diketahui stadium awal, itu bisa melalui tindakan operasi dengan cara mengangkat sel kankernya atau paru-paru yang terkena sel kankernya. Tapi kalau sudah mencapai kanker stadium A lanjut, itu menggunakan atau dilakukan radioterapi atau kemoterapi. Tapi sayangnya untuk kanker ini, untuk yang stadium lanjut itu jarang sekali atau sedikit sekali orang yang bisa sembuh 100% setelah menjalani radioterapi ataupun kemoterapi. Jadi kita harus betul-betul menjaga paru-paru kita itu agar selalu tetap sehat. Yang ketujuh adalah emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru atau kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Gejala dari emfisema adalah napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, dan juga depresi. Penyebab utama terjadinya emfisema adalah paparan zat udara yang mengiritasi paru-paru dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita menghirup atau udara yang kotor dalam jangka waktu yang panjang. Nah, zat yang mengakibatkan iritasi tersebut atau zat yang mengakibatkan iritasi pada paru-paru tersebut adalah asap rokok, polusi udara, asap atau debu bahan kimia. Nah, untuk pengobatannya adalah pertama, dokter akan memberikan obat-obatan dan antibiotik untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejalanya. Kemudian dilanjutkan oleh terapi pendukung. Nah, terapi ini bisa seperti fisioterapi dada atau yang juga dinamakan program rehabilitasi paru-paru. Ini itu pemberian oksigen tambahan dan konsultasi gizi. Gunanya untuk membuat antibodi kita itu menjadi lebih kuat. Ya, konsultasi gizi. Yang ketiga adalah operasi.
Prosedur ini dilakukan untuk penderita emfisema berat, antara lain berupa operasi pengangkatan paru-paru yang rusak. Jadi paru-paru yang telah rusak itu akan diangkat agar jaringan paru-paru yang masih tersisa itu dapat berkembang dan bekerja lebih efektif. Tapi kalau misalkan kerusakan paru-parunya sudah sangat berat, itu bisa dilakukan transplantasi paru-paru atau pencabukan paru-paru. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.